Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ajian Banaspati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Belanja di mana itu? Tanya Bu Surti, alisnya langsung mengernyit. Belanja di minimarket Pak Kiai, tadi habis jemput sekolah sekalian belanja. Jawab Bu Tati ringan. Bu Sumi dan Bu Ratna datang dan menimpali. Iya, lagi pula uang belanja di sana katanya buat biaya anak yatim. Wajah Bu Surti langsung mengeras. Anak yatim. Memangnya saya nggak pernah bantu orang? Jawab Bu Surti sinis. Ibu-ibu segera pergi meninggalkan Bu Surti yang masih mengomel. Pak Karto muncul dari dalam memanggul karung beras. Sudahlah Bu, biarin saja. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Pak Kiai itu orangnya baik. Kalau orang suka belanja di sana, ya biarin saja toh. Pelanggan kita juga banyak. Bu Surti melotot. Orang baik apanya? Sok suci. Semua orang cuma lihat luarnya saja. Pak Karto menarik nafas berat. Jangan ngomong sembarangan. Gak enak kalau didengar orang. Bu Surti tidak mengindahkan nasihat suaminya. Wajahnya masih tampak kesal. Bibirnya cemberut, di matanya ada kilat kemarahan. Lihat saja nanti. Kau akan tanggung akibatnya Pak Kiai. Batin Bu Surti berkata. Siang itu Bu Surti gelisah dari duduk berdiri lagi. Kemudian keluar lagi dan masuk lagi. Tidak lama kemudian lewat ibu-ibu lainnya membawa kantong belanjaan. Bu Surti menatap tidak berkedip. Mulut nyinyirnya gatal ingin bicara. Ia segera bangkit dari duduknya terburu-buru keluar dan menyapa ibu-ibu yang lewat. Habis belanja Bu, di sini ada bonusnya loh kalau belanjanya banyak. Rayu Bu Surti. Terima kasih Bu Surti, belanja di sana bisa ngutang. Saut salah satu ibu-ibu lalu pergi meninggalkan Bu Surti yang kaget bercampur kesal dapat jawaban tidak terduga. Hah? Ngutang? Dikasih bonus kok maunya bisa ngutang? Gerutu Bu Surti. Pukul 9:30 malam di desa sebelah lampu minyak di rumah Mbok Kantil bergoyang diterpa angin. Asap kemenyan mengepul bercampur bau menyengat darah ayam hitam yang baru disembelih. Apa tujuanmu Surti? Tanya Mbok Kantil. Saya mau habisi Kiai Hidayat Mbok, kata Bu Surti. Kau yakin yang mau kau habisi itu bukan orang biasa? Suara Mbok Kantil serak. Matanya menatap tajam. Bu Surti menunduk sedikit tapi suaranya mantap. Yakin Mbok, berapapun bayarnya saya sanggup. Pokoknya Kiai Hidayat harus mati. Mbok Kantil memejamkan mata menerawang. Santet biasa gak bakal mempan. Kita pakai Banaspati saja. Si Mbok yakin 100% ini manjur, kata Mbok Kantil percaya diri. Bu Surti tersenyum tipis. Bu Surti mencondongkan tubuhnya ke arah Mbok Kantil. Asal berhasil, Mbok, saya nggak peduli caranya. Baiklah, nanti besok malam saat tengah malam akan si Mbok lakukan. Pulanglah, nanti ada yang curiga jika kau ada di sini terlalu lama. Bu Surti mengangguk mengerti. Ia mengeluarkan uang kepokan dari dalam tasnya, setelah itu pamit pulang. Keesokan malam pukul 12 malam di rumah Mbok Kantil, perempuan tua itu duduk bersila memakai pakaian serba hitam. Mulutnya bergerak-gerak mengunyah sirih. Ia membuka kain hitam dan mengambil keris. Kemudian mulutnya komat kamit, suaranya bergetar pelan. Ajining peteng, terang nolan api bakar sukmo, bakar jiwo, Aji Banaspati, teko, simbok ngundang kowe. Suara Mbok Kantil terdengar berat dan serak. Asap mengepul dari mangkuk tanah liat menyala tinggi. Baskom yang berisi air kembang 7 rupa beriak seperti ada yang memainkan. Mbok Kantil menaburkan kemenyan di atas mangkok tanah liat. Secara gaib, mangkuk itu menyala. Mbok Kantil menyemburkan air sirih dari mulutnya. Api itu semakin besar dan membentuk bola api. Pergilah, habisi Kiai Hidayat, dia milikmu, kata Mbok Kantil memberikan perintah. Bola api itu naik turun seperti mengerti perintah Mbok Kantil. Terdengar sautan suara lelaki serak diiringi tertawa. Baiklah.
Jendela terbanting keras terbuka diiringi suara angin yang menderu. Banaspati melesat keluar dari jendela, terbang tinggi menuju rumah Pak Kiai Hidayat. Di langit malam yang pekat, Banaspati meluncur cepat ke rumah Kiai Hidayat. Ia berputar-putar di atap rumah, menimbulkan suara gaungan beribu-ribu tawon. Banaspati bergerak ke arah atap kamar Kiai Hidayat, tapi Banaspati itu berhenti. Cahaya putih tipis bersinar membentuk jaring laba-laba melilit seluruh rumah. Setiap kali api Banaspati mendekat, jaring itu berkilau terang, menolak masuk. Suara tawon semakin keras setiap sinar cahaya putih menghantamnya. Banaspati meraung, apinya memercik, lalu berbalik arah, menghilang di telan gelapnya malam. Di dalam gubuknya, mata Mbok Kantil mendadak terbuka, keringat dingin membasahi tubuhnya. Wah, sial, ternyata dia sakti juga. Rumah itu diselimuti jaring laba-laba bercahaya. Pak Kiai memiliki ilmu langka. Hanya manusia berjiwa murni yang memiliki ilmu itu. Tidak aku sangka, ternyata Kiai Hidayat nggak bisa dianggap enteng. Bisiknya geram. Dengan tangan mengepal, matanya melotot merah. Matahari pagi bersinar cerah menyusup di sela-sela dari atap toko. Bu Surti duduk di bangku kayu depan tokonya, tangannya meremas ujung kain jarik. Pandangannya tidak lepas dari jalan menuju minimarket Kiai Hidayat. Dari sana, terlihat jelas lelaki itu sehat walafiat. Pak Kiai sedang menyapu, sedangkan istri Kiai Hidayat menyalami pembeli sambil tersenyum ramah. Dia masih segar bukan? Bagaimana bisa? Mestinya semalam dia sudah terkapar. Gumam Bu Surti pelan. Rahangnya mengeras. Pak Karto keluar membawa baki berisi botol minyak goreng. Ngapain? Dari tadi melotot ke sana. Mata-mata aku bukan matamu, bikin tambah panas saja, saut Bu Surti kesal. Udah, fokus sama dagangan kita, gak usah liatin toko orang terus, sambung Pak Karto. Ucapan itu hanya membuat Bu Surti makin kesal. Ia berdiri, menutup pintu toko dengan kasar. Aku keluar sebentar. Bu Surti pergi menaiki sepeda motornya. Pak Karno hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Sementara di dalam rumah Mbok Kantil masih berbau kemenyan yang menyengat. Bekas semalam, perempuan tua itu duduk di lantai, memelototi baskom yang berisi air hitam. Mbok, suara Bu Surti terdengar dari luar. Buka pintunya. Mbok Kantil menyibakkan tirai bambu. Pagi-pagi kowe sudah datang, Sur. Nesu yo. Bu Surti langsung duduk bersila, menatap dukun itu tajam. Kenapa Kiai itu masih segar bugar? Semalam harusnya dia sudah mati. Mbok Kantil menghela nafas. Si Mbok sudah bilang, dia bukan orang biasa. Rumahnya dilindungi benteng jaring laba-laba bercahaya. Banaspatiku nggak bisa tembus. Itu pelindung langka, bukan sembarangan. Saya nggak peduli. Kirim lagi Banaspati yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih ampuh. Surti, suara Mbok Kantil merendah, tapi matanya tajam. Bu Surti yang dipanggil cuma melirik. Mbok Kantil hanya menghela nafas kasar menghadapi pasien keras kepala. Sekali lagi si Mbok mengingatkan kau, Sur. Kekuatan Raja Banaspati itu ada harganya. Banaspati yang kau pinta itu sangat berbahaya. Kalau gagal, dia nggak akan mau kembali ke asalnya sebelum ada korban nyawa. Bu Surti memajukan tubuhnya. Apapun resikonya saya ambil, Mbok. Terpenting Kiai itu mampus. Kalau kau yang kena bagaimana? Mbok Kantil menyipitkan mata. Bu Surti mendengus, sedikit ragu. Saya yakin berhasil, jadi nggak mungkin saya kena, Mbok. Urus aja semuanya. Saya berani bayar santet Raja Banaspati lebih mahal. Mbok Kantil terdiam sejenak, lalu mengambil kantong kain hitam dari rak bambu. Dari dalamnya ia keluarkan keris dengan sarung kayu jati asli. Kalau begitu, malam nanti kita mulai. Satu hal yang harus kau ingat, Banaspati jenis ini harus darah. Kalau sampai gagal, dia akan mencari tuannya dan menjadikanmu korbannya. Saya nggak peduli, yang penting Pak Kiai itu mati. Dia hidup juga bikin dadaku sesak, saut Bu Surti dengan suara keras, matanya berapi-api penuh kebencian. Baiklah Surti, kalau kau bersikeras, untuk dapatkan hasil yang maksimal, persyaratannya cukup berat dan hanya pada malam Jumat Kliwon, aku bisa melakukannya, kata Mbok Kantil tegas dengan sorot mata tajam. Syaratnya, bayaranmu ditambah, iya kan? Tidak usah khawatir, Mbok. Saya, Surti, pasti akan bayar Simbo lebih besar dari kemarin.
Saud Surti Ponga sembari menepuk dadanya. Bukan itu syaratnya. Sediakan darah anak ontang-anting dan ayam cemani serta telur ayam kampung. Santet Raja Banaspati cuma bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon dan saat jam ganjil. Paham? Bentak Mbok Kantil dengan mata melotot ke arah Bu Surti. Sampai perempuan sombong itu kaget, baunya berjengit. Paham, Mbok? Jawabnya takut. Pergi! Bentak Mbok Kantil. Bu Surti bangkit dari duduknya, bergegas keluar dengan jalan terburu-buru. Ia sangat takut melihat Mbok Kantil marah. Malam itu Bu Surti tampak gelisah. Ia mondar-mandir tidak karuan. Pak Karto yang memperhatikannya sampai bingung. Kamu kenapa, Bu? Enggak apa-apa, Pak. Jawabnya sembari kembali duduk menyeruput kopinya. Bu, ada yang mau Bapak bicarakan. Tadi siang Pak Lihin datang. Dia minta pekerjaan buat si Wati. Bapak terima saja. Kasihan si Wati itu gak punya siapa-siapa. Udah sebatang kara. Si Wati? Keponakannya Pak Lihin yang di kampung sebelah. Kapan dia datang? Tanya Bu Surti antusias. Sore ini dia datang. Suruh tidur di kamar belakang saja bareng Bi Warni, kata Pak Karto. Bu Surti mendengar kabar baik. Dari sudut bibirnya dia tersenyum. Tidak usah dicari anak ontang-anting. Datang dengan sendirinya. Nanti malam aku minta sedikit darahnya, gumamnya dalam hati. Sore itu angin bertiup aneh, seperti menyambut niat jahat Bu Surti. Wati, pembantu baru, diantar oleh Bi Warni menuju kamarnya. Bu Surti mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba ia memanggil Bi Warni. Bi Warni, setelah Wati istirahat sebentar, suruh dia ke kamarku, bawa kopi hangat. Nji, Bu, jawab Wati. Dalam kamar Bu Surti, perempuan itu sudah duduk di bibir ranjang, mempersiapkan rencana untuk Wati. 1 jam kemudian gadis remaja itu datang membawa kopi. Dengan segera, Bu Surti berpura-pura limbung menabrak Wati, hingga cangkir kopinya jatuh ke lantai dan pecah. Kepalaku pusing, kata Bu Surti pura-pura. Wati kaget dan ketakutan, ia segera memungutinya. Maafkan aku, Bu, aku... Sudah tidak usah dibereskan. Oh, kepalaku... kata Bu Surti pura-pura sambil kakinya menginjak telapak tangan Wati yang sedang memunguti pecahan cangkir. Oh, pakai Wati. Tanganmu terluka, darahnya banyak sekali. Bu Surti meraih mangkok kecil untuk menadangi darah Wati. Biar lantainya gak bau amis, kena darahmu. Wati hanya menurut saja ketika telapak tangannya ditarik ke atas mangkok. Bu Surti memencet telapak tangan Wati, berdalih agar tidak infeksi. Terasa cukup, ia membalut luka Wati, lalu Bu Surti menyuruh Bi Warni membereskan pecahan beling yang berserakan. Sedangkan Wati disuruh istirahat. Bu Surti tersenyum puas, persyaratannya sudah lengkap. Dia akan datang nanti malam ke rumah Mbok Kantil. Malam telah tiba, hanya terdengar suara jangkrik. Bu Surti mengendap-endap keluar rumah di saat Pak Karto terlelap. Ia melangkah cepat menembus dinginnya udara malam menuju rumah Mbok Kantil dengan sepeda motornya. Bu Surti membawa persyaratan di dalam tas kainnya dan 1 ayam cemani. Sesampainya di rumah Mbok Kantil, bau kemenyan langsung menyambut hidungnya. Persyaratannya sudah kau bawa semua? Tanya Mbok Kantil dengan suara serak dan menatap tajam. Bu Surti mengangguk, lalu menyerahkan mangkok kecil yang berisi darah anak ontang-anting, serta 3 telur ayam kampung dan 1 ekor ayam cemani hitam. Bagus, semuanya sudah lengkap, gumam Mbok Kantil sambil menatap tajam. Tanpa ragu, Bu Surti mengeluarkan 3 kepok uang lusuh dan meletakkannya di meja kecil di hadapan sang dukun. Ini uangnya, Mbok. Mbok Kantil mengangguk, lalu berkata, 2 hari lagi malam Jumat Kliwon. Pasti kali ini Kiai Hidayat akan kena. Saya sudah tidak sabar rasanya, saut Bu Surti pelan. Mbok Kantil tidak menjawab, hanya tersenyum penuh misteri dengan sorot mata dingin. Malam-malam pun berlalu. Akhirnya malam Jumat Kliwon pun tiba. Di halaman belakang rumah Mbok Kantil menyiapkan lingkaran tanah yang dilumuri darah ayam cemani hitam. Di tengahnya, meja kecil bertaplak warna hitam, di atasnya baskom tembaga berisi kembang 7 rupa. Ada mangkok dari tanah liat mengeluarkan asap berbau kemenyan. Semuanya harus tertata rapi. Semuanya harus tertata rapi. Jangan ada yang ketinggalan. Jam ganjil, 2 jam lagi. Gumam Mbok Kantil sambil menatap persyaratan di atas meja hitam, memastikan tidak ada yang ketinggalan. Tidak lupa darah ontang-anting dituang ke wadah piring kecil tanah liat ditaburi bunga 7 rupa.
Di situ juga ada nampan berisi begakak ayam cemani dan 3 telur ayam kampung. Mbok Kantil dengan pakaian serba hitam ikat kepala hitam duduk bersemedi beralaskan tikar anyaman menunggu jam ganjil tiba. Jam ganjil telah tiba, tepat pukul 1.00 dini hari. Mbok Kantil menyalakan semua obor, lalu bersemedi, mulutnya komat kamit membaca jambi-jambi, kemudian ia berteriak. Suaranya menggelegar memecahkan kesunyian malam. Kedua tangannya ke atas, lalu telapak tangannya berputar, angin menderu. Raja Banaspati, ada tugas dari Tuanmu Surtini, binti Waryo, hadirlah, hadir. Api obor bergoyang tidak beraturan. Darah ontang-anting yang sudah bercampur dengan air kembang dicipratkan pada obor-obor itu, dan tiba-tiba nyala api semakin besar, membentuk bola api raksasa. Selamat datang Raja Banaspati. Ada tugas untukmu dari Tuanmu Surti bin Waryo. Habisi Kiai Hidayat sekarang juga. Bola api itu melayang bergerak naik turun tanda mengerti, kemudian melesat pergi, membumbung tinggi terbang ke arah timur menuju rumah Kiai Hidayat. Sementara di rumah Kiai Hidayat, ia akan berwudu untuk menunaikan sholat tahajud. Tiba-tiba di atap rumah terdengar suara mengaum, seperti 1000 tawon sedang mengeruputi rumahnya. Astagfirullahaladzim. Kiai Hidayat kembali fokus tidak memperdulikan suara itu. Setelah berwudu dan membaca doa selesai berwudu, Pak Kiai bersedekap memejamkan mata. Ia melihat ada tamu di luar dengan niat jahat. Bergegas ia keluar rumah, dan Banaspati besar sedang berputar-putar di atap rumah. Turunlah, aku di sini menemuimu, kata Pak Kiai pelan, tapi suara itu menggema di pendengaran makhluk Banaspati. Bola api raksasa itu turun dan jatuh menggelinding ke tanah, lalu membesar dan membentuk seorang lelaki kekar dengan kepala berapi. Kiai Hidayat tidak gentar sedikit pun. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Raja Banaspati hanya menggeram. Apa maksud dan tujuanmu mencari aku? Lagi-lagi Raja Banaspati tidak menjawab, hanya geramannya semakin keras, menandakan tidak suka ditanya-tanya. Siapa yang menyuruhmu? Makhluk itu tidak menjawab, malah menyerang dengan semburan api dari mulutnya. Pak Kiai berhasil menghindar dengan ajian meringankan tubuh yang dimilikinya. Mendadak tubuhnya ringan seperti kapas. Ia menghindari semburan api. Kini Pak Kiai berdiri tegap dengan sorot mata tajam, lalu mulutnya membaca pelan 3 surat sakti dan ayat kursi sebagai ilmu pamungkasnya. Meski pelan nadanya, tapi suaranya Pak Kiai mampu membuat Raja Banaspati memegang telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih pada tangan dipegang erat dengan hentakan dari dalam perut. Mulutnya mengucapkan, Allahu Akbar. Tasbih dilemparkan tepat mengenai Raja Banaspati. Makhluk itu terjungkal ke belakang lalu bangkit dengan susah payah. Makhluk itu memegangi dadanya. Raja Banaspati tidak menyerah. Ia mengumpulkan kekuatannya. Kedua tangannya mengeluarkan api. Ajian Segoro Geni, gumam Kiai Hidayat. Ia mundur selangkah, menyiapkan kuda-kuda pada kakinya. Tangannya menyelang di dada, lalu dihentakkan kedua tangannya dari telapak tangannya yang memegang tasbih. Keluar air deras menghantam bola-bola api kecil, berterbangan hingga mati. Kiai Hidayat mengeluarkan ajian Segoro Banyu. Tangan kiri menghentak dengan ajian kontak rogo hingga Raja Banaspati terdorong menghantam pohon besar. Teriakannya dengan suara serak, berat dan kasar. Raja Banaspati berubah menjadi bola api lalu pergi terbang ke atas, melewati rumah penduduk, dan hilang di kegelapan malam. Malam itu udara terasa berat seperti ada sesuatu yang tidak bisa menyelimuti desa. Di dalam rumahnya, Mbok Kantil duduk bersila di depan tungku kecil yang apinya hampir padam. Bau kemenyan semerbak menguar di udara, tapi tatapan matanya penuh kesesalan. Sial, umpat Mbok Kantil. Raja Banaspati yang ia kirim untuk menghancurkan Kiai Hidayat kembali ke rumahnya, mengitari pekarangan dengan gerakan melingkar. Lidah apinya menjilat-jilat memancarkan hawa panas yang membuat kulit terasa terbakar. Gagal lagi, dia sangat sakti, kata Mbok Kantil menggebrak meja hitam. Mbok Kantil tahu ini bukan tanda baik. Santet yang berbalik berarti ada kekuatan yang lebih besar mengalahkan ilmunya. Perempuan tua itu bukan orang yang mau kalah. Dengan nada rendah tapi penuh tekanan, ia bicara pada makhluk itu.
Raja Banaspati, aku bukan tuanmu lagi. Kau sudah diberi untuk membunuh dan kau tahu siapa tuanmu sekarang. Pergi, jemput tuanmu, apapun yang terjadi. Makhluk itu bergetar, menggeram keras, lalu terbang ke arah barat, arah menuju rumah Bu Surti. Dalam sekejap tubuh berapinya melesat ke langit, meninggalkan jejak panas di udara sebelum menghantam atap rumah Bu Surti dengan ledakan yang menggetarkan malam. Genteng rumah itu memerah seperti bara, lalu pecah berserakan. Api aneh itu tidak membakar kayu, tapi malah merembes seperti kabut panas, menyusup masuk lewat celah-celah dan langsung menghantam tubuh Bu Surti yang sedang terlelap. Dalam mimpinya Bu Surti berada di tengah hutan lebat, bingung mencari jalan keluar. Ia berlari ke sana kemari tapi kembali ke tempat semula dan tiba-tiba, dari kejauhan, langkah berat terdengar mendekat. Sosok lelaki berbadan kekar dengan kepala berapi muncul dari balik pohon besar. "Siapa kau?" Bu Surti panik. Ia mundur, wajahnya pucat, tubuhnya berbalik akan melarikan diri. Tapi dengan gerak cepat lelaki itu tidak lain Raja Banaspati menyambar tangan kirinya hingga Bu Surti tidak bisa bergerak lagi. Perempuan setengah tua itu diseret dengan kasar. "Ikut aku, kau harus jadi penggantinya," kata Raja Banaspati serak dan berat. Bu Surti memberontak hingga membuat Raja Banaspati marah besar. Makhluk itu mencengkeram lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Bu Surti meronta, tapi tenaganya lenyap. Makhluk itu menjatuhkannya ke tanah. Bu Surti diinjak perutnya sampai ia menjerit kesakitan. "Ampuni aku, apa salahku?" Makhluk itu tidak menjawab. Mulutnya menyeringai menunjukkan giginya yang merah menyala. Dada Bu Surti kemudian ditindih keras. Darah muncrat dari mulutnya. Jemari panasnya menusuk-nusuk seperti tombak yang membakar daging. Dada Bu Surti bersimbah darah yang keluar dari lubang luka. Kembali, lehernya dicekik kuat. Nafasnya tercekat. Matanya melotot menahan sakit yang teramat sangat. "Sakit, ampuni aku." Suaranya lirih dan lemah. Kepalanya dipukul bertubi-tubi. "Kepalaku sakit." Sejenak kemudian penglihatannya berkunang-kunang, lalu semuanya gelap. Pagi harinya suara gaduh terdengar dari kamar Bu Surti. Terdengar suara itu milik Pak Karto yang panik. "Bu, kenapa Bu?" teriak Pak Karto bangun tidur, kaget. Melihat istrinya meringis kesakitan dari wajahnya yang pucat. Tangannya memegangi dada sembari merintih, kulitnya merah karena panas. "Sakit Pak, semua badanku sakit, sakit," kata Bu Surti mengerang. Pak Karto memeriksa suhu tubuh Bu Surti. Suhunya tinggi. Pak Karto lari keluar kamar, memanggil putranya. "Joni, kemari, ini bumbu kenapa?" Joni, anak lelaki Bu Surti yang masih belia, datang menghadap bapaknya. "Emangnya ada apa Pak? Apa yang terjadi sama ibu?" "Bapak gak tahu John," kata Pak Karto tampak bingung dengan kejadian ini. Joni menerobos masuk dan melihat ibunya yang mengerang kesakitan. Wajahnya merah. Tubuhnya merah karena panas. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa begini Bu?" Pak Karto langsung menarik Joni. "Panggil Kiai, cepat." "Baik Pak." Joni segera lari keluar rumah menuju ke rumah Kiai Hidayat dengan wajah pucat dan mata sembab. Sesampainya di rumah Kiai Hidayat, Joni langsung menjabat tangannya dan mencium tangan tanpa memberi salam terlebih dahulu karena panik. Kebetulan Kiai Hidayat sedang merapikan kitab suci yang habis dibacanya. "Pak Kiai, tolong ibu saya," kata Joni menitikkan air mata. "Ada apa sama ibumu, John?" "Entahlah Pak Kiai, tiba-tiba saja bangun tidur badan ibu merah dan tubuhnya panas tinggi, dadanya nyeri, perutnya sakit, kepalanya mau pecah. Tolong Pak Kiai," kata Joni. Kiai Hidayat menatap Joni lama. Dalam hatinya ia tahu persis apa penyebabnya Bu Surti sakit. Tetapi sebagai orang yang berpegangan pada ajaran, ia tidak tega melihat penderitaan siapapun, bahkan musuhnya. Tanpa banyak kata, ia mengambil tas kecil, air yang sudah dibacakan doa. "Ayo nak, kita ke rumahmu sekarang sebelum terlambat," kata Kiai Hidayat mengajak Joni berangkat. Pak Kiai segera berjalan dengan terburu-buru. Joni membuntuti di belakangnya. Beberapa warga keluar tetapi hanya berani melihat dari jauh. Mereka masih ingat, malam tadi ada ledakan di rumah Bu Surti, tetapi warga tidak tahu siapa yang mengirim Banaspati itu.
Seperti biasa ada saja yang bisik-bisik dan ada juga yang basa-basi ingin tahu. Joni tidak memperdulikan bisik-bisik itu. Dalam pikirannya ingin segera menolong ibunya. Kiai Hidayat dan Joni berjalan cukup 10 menit. Dengan langkah cepat, mereka berdua masuk ke dalam rumah menuju kamar. "Bapak, kami sudah datang," panggil Joni. Pak Karto tergopoh-gopoh keluar kamar dan bersalaman pada Kiai Hidayat. Pak Kiai tersenyum ramah. "Di mana yang sakit?" "Di kamar, Pak Kiai." Pak Karto mengajak Kiai Hidayat masuk ke dalam kamar. Tampak Bu Surti terbaring dengan wajah merah, matanya setengah terbuka, bibirnya kering, dengan nafas yang berat, dan dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar, sesekali ia meringis sambil memegangi perut dan dadanya. Tatapannya tertumpu pada Kiai Hidayat yang berdiri di pintu. Bu Surti kaget, karena orang yang akan dihabisi nyawanya masih sehat walafiat. "Kurang ajar, lelaki itu masih sehat-sehat saja," gumamnya dalam hati. Kiai Hidayat masuk. Ia berhenti sejenak, berdiri di atas lantai kamar. Ada bercak darah segar, bekas muntahan Bu Surti tadi, yang sudah dibersihkan oleh Pak Karto. "Ini bekasnya, Pak Kiai. Tadi pagi istri saya muntah darah. Katanya dadanya sakit seperti ditusuk-tusuk 1000 jarum," kata Pak Karto sambil menunjukkan lantainya. Kiai Hidayat manggut-manggut, lalu melangkah ke arah kursi dekat ranjang. Menuangkan air doa ke gelas lantas menyodorkannya. "Minum ini, Bu. Insya Allah akan meringankan sakitnya." Bu Surti memandangnya dengan mata yang masih menyimpan kebencian. "Gak mau," serunya, meski suaranya lemah. "Aku tidak sudi diobati olehmu." Joni terkejut. "Bu, Pak Kiai kesini mau obatin ibu." "Aku bilang enggak ya enggak." Bu Surti memalingkan wajah. "Bawa aku ke rumah sakit saja." Pak Karto maju mendekat. "Bu, rumah sakit jauh. Jadi untuk meredakan sakit, minum air doa ini dulu sementara." "Enggak, titik," sahut Bu Surti dengan nada meninggi. "Bu, kali ini dengarkan Bapak. Lagi pula, ini penyakit aneh, bukan penyakit biasa. Biarkan Pak Kiai meraja ibu dengan air doa," jawab Pak Karto membujuk. "Aku bilang bawa ke rumah sakit," teriak Bu Surti. Setelah itu, ia batuk keras. Darah kembali keluar dari mulutnya. Kiai Hidayat menarik nafas panjang. "Kalau itu mau Bu Surti, saya nggak akan memaksa. Tapi ingat, penyakit ini bukan dari manusia dan obat biasa tidak selalu mempan." Kiai Hidayat berdiri memandang Joni sebentar dengan tatapan iba. "Semoga Allah memberimu jalan." Tanpa berkata lagi, Kiai Hidayat meninggalkan rumah itu, diiringi tatapan Joni yang sedih. Setelah Pak Kiai pergi, Bu Surti mulai mengerang lagi. Rasa nyeri di dada semakin menusuk. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam dan kepalanya berdenyut hebat. Pak Karto kebingungan sedangkan Joni menangis di sudut. Gerimis menitik di atas genteng berjatuhan menimbulkan suara ketikan di telinga. Di ruang tengah lampu gantung berkedip lemah membentuk bayangan goyah di dinding papan. Bu Surti terbaring di atas tempat tidur dengan nafasnya berat. Kulitnya merah seperti terkena bara api, bibir kering pecah-pecah. Selimut tipis membungkus tubuh yang menyusut drastis. Pak Karto duduk di tepi ranjang menuangkan air jahe ke dalam gelas. "Bu, minum jahe hangat ini, sedikit saja." Bu Surti menggeleng, suaranya serak. "Gak mau, aku mau minum es, Pak." "Ibu ada-ada saja, lagi sakit kok minum es," kata Pak Karto sembari merapikan kain yang menutupi tubuh istrinya. "Panas, Pak, kayak dibakar," kata Bu Surti. "Sabar, Bu, perbanyak istighfar." "Aku panggil mantri ya." Pak Karto mencoba bangkit. Tangan Bu Surti menahan, mencengkeram erat pergelangannya. "Panggil Mbok Kantil saja, Pak. Ibu mau bicara sama dia." "Mbok Kantil?" tanya Pak Karto heran. "Iya, Pak, panggil Mbok Kantil," kata Bu Surti memelas. "Iya, nanti Joni panggil Mbok Kantil," jawab Pak Karto. Pak Karto terdiam lalu memanggil anak lelakinya. "John, tolong jemput Mbok Kantil ke rumahnya." Setelah Joni pergi, Pak Karto duduk di kursi teras. Ia termenung, nafasnya berat. Untuk apa istriku mau bicara sama Mbok Kantil? Apa ada hubungannya dengan penyakitnya? Tidak lama Joni sudah kembali membawa Mbok Kantil. Mereka bertiga masuk ke kamar. "Surti, kowe sing nyuruh aku datang?" tanya Mbok Kantil sambil melirik tajam. "Iya, Mbok." Bu Surti menatap Joni dan suaminya. "Bapak dan Joni keluar dulu sebentar. Ibu mau ngomong sebentar sama Mbok Kantil." Pak Karto dan Joni saling pandang sesaat, lalu mereka berdua beranjak pergi meninggalkan kamar. "Mbok,
Banaspati semalam gagal lagi. Tadi saya lihat Pak Kiai masih sehat, desak Bu Surti. Mbok Kantil tersenyum tipis. Dia bukan orang sembarangan. Gak mudah mencelakakannya, apalagi membunuhnya. Kalau gitu, Mbok, tolong obati aku. Badanku panas semua. Pinta Bu Surti memegangi dada. Mbok Kantil menggeleng pelan. Oraison, Dok. Kau sudah ada perjanjian sama Raja Banaspati. Kowe siap terima resikonya. Perjanjian itu tidak bisa diubah. Simbo sudah mengingatkanmu sebelum bertindak. Pak Karto menatap istrinya dengan wajah pucat. Perjanjian? Perjanjian apa, Sur? Kamu salah dengar itu, Pak. Jawab Bu Surti mengelak. Surti, Simbo pulang dulu. Pamit Mbok Kantil. Mbok, tolong aku. Kata Surti dengan suara pelan dan parau, tapi Mbok Kantil terus melangkah pulang. Bu Surti menangis dan Pak Karto bingung. Tapi nalurinya merasakan ada hubungannya Mbok Kantil dengan penyakit istrinya. Lampu secara tiba-tiba meredup lalu menyala lagi. Bau hangus merayap pelan menusuk hidung. Bu Surti panik. Dari tempat yang gelap muncul dua lelaki membawa tombak dengan kepala berapi. Jangan bawa aku, teriak Bu Surti parau dengan air mata berlinang. Kamu kenapa, Bu? Tanya Karto bingung melihat keadaan istrinya yang semakin kacau. Pak, usir mereka. Aku gak mau ikut mereka. Gak mau, lepasin aku. Bu Surti kalap. Dua sosok itu melangkah maju, tiap langkahnya menimbulkan suara berderak, seperti kayu terbakar. Api di kepalanya mendesis. Raja Banaspati meminta kami menjemputmu, kata salah satu prajurit Banaspati. Gak mau, usir mereka, Pak. Pak Karto dalam kebingungannya berusaha menenangkan istrinya. Ia memeluk Bu Surti. Astagfirullah, tenang, Bu. Gak ada siapa-siapa di sini, cuma ada kita. Joni sedang mengantarkan Mbok Kantil. Aku takut, Pak. Bu Surti menangis tergugu. Wes tenang. Sore ini kita ke rumah sakit pakai mobil Pak Lurah. Sambil menunggu mobilnya datang lebih baik istirahat dulu. Bu Surti mengangguk pelan, kemudian membaringkan tubuhnya dan terlelap. Pak Karto dengan setia duduk di kursi dekat ranjang menemani istrinya. Dalam tidurnya Bu Surti mengigau. Mereka mau tarik aku. Mereka mau bawa aku. Surti, bangun. Kamu kenapa lagi? Pak Karto panik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Bu Surti terhenyak dari tidurnya, nafasnya memburu. Mereka datang lagi. Siapa mereka? Tanya Pak Karto. Prajurit Ban. Bu Surti tidak melanjutkan ucapannya. Ya sudah, nanti saja ceritanya. Mobilnya sudah datang. Pak Karto membantu istrinya turun dari tempat tidur. Pintu diketuk dari luar, terdengar suara Bibi Warni memanggil. Pak, mobilnya sudah datang. Pak Karto bergegas. Bantu aku bawa Surti ke rumah sakit, Bi. Bibi Warni terkejut melihat tubuh majikannya yang ringkih. Ya Allah, kok bisa begini? Saya juga nggak tahu, Bi. Ayo, bantu saya bawa Bu Surti ke mobil. Saat Karto mengangkat istrinya, Bu Surti membisik di telinganya. Mereka ikut di belakang kita. Diam, Sur. Jangan lantur terus, kata Pak Karto. Pak Karto, Bibi Warni, dan Joni yang baru saja tiba segera bergegas mengangkat tubuh Bu Surti yang lemas namun masih meronta. Nafasnya terengah-engah, keringat membanjiri wajahnya. Mereka tidak membuang waktu, langsung memasukkannya ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Bu Surti terus meracau dengan suara serak. Matanya sesekali melotot ke arah kaca belakang. Dia ikut. Banaspati itu ikut. Teriaknya, tubuhnya menggigil. Surti, sadar. Gak ada apa-apa. Pak Karto mencoba menenangkan sambil memacu mobil. Aku bisa lihat. Api itu. Dia mau tarik aku. Dia ada di belakang kita. Bu Surti meronta. Tangannya menuju kaca belakang. Budiati memeluknya erat. Astagfirullah. Jangan ngomong sembarangan, Sur. Itu cuma bayanganmu, kata Pak Karto. Bu Surti justru menjerit, seolah benar-benar melihat sosok berapi yang membuntuti mobil mereka. Di perjalanan, wiper mobil tua meraung. Jalanan kampung sepi, hanya suara hujan dan mesin. Dia di luar. Suara Bu Surti nyaris tidak terdengar. Pak Karto melirik kaca spion. Dalam remang, api bergerak sejajar dengan mobil. Wujud prajurit itu berlari, dan matanya tidak lepas menatap mereka. Apa itu? Pak Karto menekan gas.
Tiba-tiba suara berat terdengar di telinga Bu Surti meski jendela tertutup rapat. Kau tidak akan lolos, Surti. Bu Surti menoleh keluar, sosok itu berlari di samping. Senyum lebar menampakkan gigi menyala seperti bara. Api di kepalanya menari, menyembur setiap kali ia membuka mulut. Kenapa aku? Bu Surti bergetar. Kau tuanku, nyawamu sebagai pengganti. Suaranya menggelegar seperti bara meledak. Pergi, aku gak mau ikut kamu, kata Bu Surti dengan suara keras dan bergetar. Sosok itu tertawa, tawa berat bercampur desis api. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Johnny memeluk ibunya yang gemetar. Abaikan, Bu, apa yang ibu dengar dan lihat, hiraukan. Mobil mereka sudah sampai di rumah sakit. Seketika api itu pergi menjauh dan menghilang. Di rumah sakit, perawat membawa Bu Surti ke ruang perawatan. Karto berdiri di koridor rumah sakit, bajunya basah, matanya merah. Bapak, panggil Johnny mendekat. Sepertinya ini bukan penyakit medis, Pak. Lebih baik panggil Pak Kiai saja. Benar, John. Bapak akan panggil Pak Kiai Hidayat, biarpun ibumu menolak. Sementara dalam ruang kamar perawatan, Bu Surti menatap langit-langit, bibirnya bergerak pelan. Apa dia ada di sini? Karto mendekat. Di pojok, dekat lemari, dan dia nunggu saatnya tiba, kata Bu Surti ketakutan sambil menunjuk lemari. Bau hangus kembali memenuhi ruangan. Suara langkah berat mendekat meski lantai tetap kosong. Dia bilang, waktuku habis. Air mata Bu Surti jatuh. Pak Karto keluar diam-diam, menghubungi Pak Kiai. Pak Kiai, sepertinya Surti bukan kena penyakit biasa, ada yang mengganggu istriku. Pak Karto, tenang, saya akan berusaha mengobati Bu Surti, kata Kiai Hidayat berusaha menenangkan Pak Karto agar tidak panik. Perjalanan ke rumah sakit tidak semulus yang diperkirakan. Dalam perjalanan, ada saja hambatan pada kendaraan yang akhirnya perjalanan memakan waktu hingga 3 jam, yang seharusnya hanya 2 jam. Setelah sampai rumah sakit, Pak Kiai langsung menuju ruang rawat inap. Sesuai nama yang diberikan oleh Pak Karto melalui pesan hijau. Tidak lupa ia membawa kitab suci dan air di botol mineral. Mana Bu Surti? Tanya Pak Kiai setelah bertemu dengan Pak Karto. Pak Karto mengantar Kiai Hidayat masuk ke ruang rawat inap dan memberikan bangku untuk duduk di tepi ranjang. Kiai Hidayat membaca ayat-ayat suci. Lampu berkedip pelan, udara kamar menekan dada. Bu Surti menatap Kiai dengan mata memohon. Pak Kiai, dia di belakang Bapak. Pak Karto menoleh, bayangan merah besar muncul sesaat. Minum ini Surti. Kiai menyodorkan gelas. Tiba-tiba suhu kamar naik. Dari sudut kamar prajurit itu muncul penuh. Api di kepalanya menjilat langit-langit. Matanya merah menyala. Waktumu habis. Raja Banaspati memerintahkan kami bawa kau Surti. Sosok itu menunjuk ke wajah Bu Surti. 2 sosok prajurit Banaspati mencengkeram tangan Bu Surti. Pergi! Bu Surti berteriak. Raja Banaspati muncul dan menggenggam ujung kepala Bu Surti dan teriakan terdengar. Wah! Tubuh Bu Surti tersentak, matanya membelalak lalu terkulai. Kondisi mayat mengenaskan, dadanya kosong. Darah mengalir dari mulut. Bau hangus memenuhi ruangan dan mata melotot. Pak Karto memeluknya. Surti, jangan tinggalin aku. Pak Kiai menutup mata Bu Surti dengan kain putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diampuni dosanya. Pak Karto menangis. Johnny juga menangis dan Biwarni menangis tanpa suara. Tatapan kehilangan tampak disorot matanya. Meski cerewet, tapi Bu Surti pernah berbuat baik padanya. Tabahkan hati kalian. Ikhlaskan Bu Surti agar tidak memberatkannya dalam perjalanannya ke alam baka, kata Kiai Hidayat. Meski Kiai Hidayat tahu kemana rohnya Bu Surti dibawa, tapi Kiai Hidayat tetap mendoakannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.